Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita wajib bersyukur karena kebesaran Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk kita sama-sama berbakti, memuji nama Tuhan, dan nantinya akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Dan kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Bapak sekalian yang sampai saat ini masih mematuhi protokol kesehatan. Mohon ini bisa dijalankan terus menerus sehingga dapat menjaga kesehatan kita semua dan memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita persiapkan hati, pikiran kita. Kita akan sama-sama memuji nama Tuhan. Untuk itu kami jemput Ibu Bapak bangkit berdiri. Mari kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Kita awali dengan melakukan dosa secara pribadi dalam hati kita masing-masing. Tuhan, di hadapan hadirat-Nya kami datang berdoa. Kami mengakui segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan kami akui bahwa seringkali kami telah menyakiti hati-Mu. Seringkali kami telah membuat bersama kami terluka, dan seringkali pula kami mengatakan bahwa kami sebagai saling. Tolong Tuhan, tolong kami supaya semua yang telah kami lakukan tidak lagi kami ulangi. Kami boleh sungguh-sungguh menghayati makna pengampunan yang Tuhan beri dan tidak mempermainkan. Tentulah kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga hidup kami sungguh-sungguh boleh berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita baca kitab 5 dosa dan salah anugerah pengampunan bagi kita dari Roma pasal 5 ayat 1 dan ayat-ayat sampai ayat 5. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bekerja dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bekerja juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tanggung, dan tanggung itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan sudah mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita sambut berita pengampunan melalui kisah 46 dari 1 dan 2.
yang telah dikaruniakan anugerah pengampunan dan kehidupan kita panggil untuk bisa melakukan apa yang menjadi panggilan sebagai orang-orang yang telah menerima karunia kehidupan kita melalui yang dipimpin oleh petunjuk kehidupan yang baru. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berasal di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Tadi dari 9 dari 1. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita membaca Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ketika kami boleh kembali hadir dalam tempat yang baik di rumah yang kudus ini, apapun juga kami masing-masing di rumah kami, makna yang ada di dalamnya tidak berbeda. Sebab kami mencintai dan dicintai. Kami rindu untuk mendengar suara-Mu supaya Tuhan, supaya semua yang kami baca dan renungkan dari kami pahami, selanjutnya dapat kami lakukan dengan setia dan hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus yang telah menjadi firman yang hidup, kami naikkan doa kami. Amin. Kita menyapa kita melalui pujian dari MKB 116 ayat yang pertama.
Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu dia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit itu untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, dia kemudian perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauh dari pantai dan gelombang hembuskan gelombang karena angin sakar. Kira-kira jam 3 datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu sudah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan ke atas mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai terdiam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera dia mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin itu berdarah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Siapapun kita pasti pernah mengalami apa yang dikatakan rasa takut. Rasa takut baik yang terjadi ketika peristiwa yang menakutkan itu langsung kita alami, ataupun rasa takut yang diakibatkan karena pengalaman di masa lalu atau pengalaman-pengalaman traumatis ya. Jadi ada ketakutan untuk menghadapi masa depan, ketakutan untuk berjalan hidup, ketakutan untuk menghadapi sesuatu itu karena pengalaman yang tidak menyenangkan, yang menakutkan bahkan di masa yang lalu. Pada dasarnya manusia itu, ya, rasa takut itu merupakan satu hal yang wajar ya, yang manusia orang kecil sampai orang dewasa, sampai orang tua, ya, ada punya rasa takut yang berbeda-beda. Walaupun kadang-kadang kadarnya itu ya itu juga berbeda-beda ya. Anak kecil saja ya, pasti kalau mau kalau mau ada di dalam kegelapan itu pasti ada takut. Sekarang orang yang masih lebih dewasa, orang yang sudah pengalaman, mungkin punya bentuk ketakutan dengan wajah yang berbeda karena sekali lagi tergantung pada pengalaman dalam kehidupan. Sekarang kita harus aktif juga. Kita harus mau mengatakan bahwa kita juga ada dalam masa-masa yang menimbulkan juga rasa takut ya dengan masa pandemi itu memang harus kita akui dan di satu sisi memang ketakutan dalam berbagai situasi dan kondisi kadang-kadang kekhawatiran itu juga ada hal yang bisa banyak sebagai hal yang positif ya, misalnya memang ada jarang kalau kita tidak merasa takut dalam situasi pandemi ini ya, mungkin akhirnya kehidupan kita sembrono istilahnya kan ada lebih baik parah daripada sembrono dalam kondisi dan situasi sekarang ini ya. Kita dituntut lebih hati-hati, lebih menjaga kebersihan, lebih melakukan protokol kesehatan dan sebagainya. Mungkin orang bukan tahu, tapi ya itu lebih baik gitu ya daripada kita sembrono akhirnya ya yang mencelakakan bukan cuma kita saja tapi juga orang lain. Ya. Nah, hari-hari ini masa-masa ini banyak sekali ketakutan, kekhawatiran yang terjadi.
Kejadian-kejadian yang mengejutkan. Kita tidak pernah menyangka bahwa pandemi seperti ini terjadi. Apalagi apa yang paling menggemparkan minggu lalu, ya, suasana yang memang kita pernah sering melihat di masa lalu misalnya Lebaran itu kan penuh dengan perang saudara ya, di tahun lalu dan sekarang sudah tenang aman, tapi tiba-tiba siapa menyangka bahwa terjadi ledakan yang begitu dahsyat yang membuat banyak korban yang dalam radius 10 km itu ternyata itu sangat berdampak. Bisa dibayangkan 10 km itu dari mana? Dari Riau ke Cawang atau dari Rawamangun, jadi bisa dibayangkan orang-orang yang sedang meliput dari kejauhan asap yang mengepul gitu di tengah-tengah suara yang mendengung keras. Tiba-tiba gitu, waktu dia meliput tiba-tiba dia kena, gitu, terlempar. Jadi hal yang menunjukkan, hal yang menakutkan, hal yang menggemparkan ini yang dialami dalam banyak di berbagai bagian kehidupan, bagian bumi, bagian kehidupan. Kita ingat ya satu lagu Sobat Lama dulu ya, yang masih dalam hujan. Inilah memang benar. Kita harus berjaga-jaga, kita harus berwaspada, kita harus selalu sedia, dan kita harus hidup walaupun penuh dengan ancaman, ya, hal-hal yang tak terduga, yang menakutkan, tapi kita harus tetap menjalani hidup ini. Kondisi dan situasi yang terjadi tidak lantas membuat kita menjadi apatis, ya, menjadi stuck, tidak melakukan apa-apa atau mencari kehidupan ini, saudara. Saudara, ketakutan juga yang sedang dialami oleh muslim yang kita baca di dalam Injil Matius. Mereka ketakutan karena banyak peristiwa yang terjadi mengancam mereka. Ketika sebelumnya kita lihat di ayat yang di perikop yang dahulunya, ya, Yohanes Pembaptis dibunuh. Ya. Walaupun kemudian ada hal-hal yang tetap Tuhan Yesus tunjukkan kepada murid-murid bahwa Tuhan itu penuh dengan kuasa. Tuhan Yesus tetap menyatakan mujizatnya, tapi sebagai manusia, tapi berita yang mereka dengar tentang peristiwa yang terjadi itu di luar sana, coba kita bayangkan dulu tidak ada alat komunikasi, ya, media komunikasi, berita, penyampaian seperti masa sekarang ini. Mereka bisa mendengar itu, mereka tahu itu bagaimana mempengaruhi situasi dan hati, suasana hati dan kehidupan mereka. Rasa sangat takut. Dan rasa takut itu tetap mereka miliki walaupun di dalam bagian sebelumnya sudah peristiwa yang kita bagaimana Yesus menyatakan kita dengan bagaimana kita. Artinya mereka harusnya sudah bisa melihat bahwa selama mereka berjalan Tuhan bisa menyertai kehidupan mereka dan mereka tetap beserta. Tidak perlu ada hal yang mereka takuti, tidak perlu ada hal yang mereka khawatirkan. Ya. Nah, mereka ini kemudian dikatakan ada kondisi, ada kesempatan di mana dalam situasi hati yang memang juga tengah tidak tenang karena kondisi dan situasi yang terjadi, plus situasi atau istilahnya karena situasi konkret yang saat itu tengah mereka hadapi adalah mereka ada di sebuah perahu. Mereka ada di sebuah perahu, tetap bersama-sama dengan Yesus sebenarnya. Tapi apa yang terjadi bahwa pada kesempatan di mana mereka berperahu bersama dengan Tuhan Yesus, ada
ada kesempatan juga di mana akhirnya ada distansi, ya. Ada distansi di mana Yesus, ya, tidak pada saat yang sama berdekatan. Tapi Tuhan itu tetap mengawasi dan tahu apa yang terjadi. Yaitu kita lihat bahwa Yesus memerintahkan murid naik perahu dan mendahulinya ke seberang. Kita bisa imajinasikan bahwa begitu banyak orang yang sudah lagi memberi makan dari perahu itu, kemudian murid-muridnya bisa sementara karena dia harus di seberang, mereka harus pergi, ya, tapi Yesus punya waktu untuk berdoa sendiri. Nah, walaupun ini sekejap, apa yang terjadi memang membuat mereka semakin dekat karena kemudian terjadi angin yang sangat keras, dan perahu yang membawa murid-muridnya itu diombang-ambingkan. Dan itu merupakan satu hal yang sangat menakutkan bagi mereka sebagai manusia. Tetapi seharusnya ketika mereka sudah melihat segala karya Tuhan yang sudah mereka alami, yang sudah mereka rasakan dalam perjalanan mereka, dimanapun mereka berada, bukan cuma secara fisik saja mereka dekat dengan Tuhan yang pada saat itu juga berada jauhan, tidak bersama-sama berdekatan. Mereka harus melihat dan mereka meyakini bahwa tidak perlu mereka merasa takut, tidak perlu mereka merasa gentar. Pasti Tuhan memperhatikan, Tuhan mengawasi, dan Tuhan berkarya dengan cara Tuhan sendiri, dengan cara dan waktu yang tepat. Ya. Yang menarik di sini adalah ketika murid-muridnya ada dalam ketakutan sebagai itu, Tuhan Yesus berkata menenangkan mereka, berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Cara Tuhan Yesus menenangkan murid-muridnya, ia hanya memerangkan tidak cuma memerintahkan, ya, jangan takut, menenangkannya dengan cara hanya mengatakannya, tetapi mengatakan jangan takut, tetapi aku ini. Tuhan Yesus mau menegaskan kehadirannya. Kehadiran Tuhan Yesus tetap bersama dengan mereka. Walaupun mungkin secara jarak ada distansi, kemudian Tuhan Yesus datang sendiri, ya, mereka harus meyakini ada aku, ada Yesus yang selalu melihat, mengawasi, menjaga. Tapi bukannya pergumulan ketakutan itu membutakan mereka untuk bisa melihat siapa yang tengah berjalan di tengah diri mereka, bukan? Karena kalau sudah tahu biasanya ya mungkin imajinasinya bermacam-macam, apa yang dilihat itu juga tidak begitu jelas karena begitu beratnya pergumulan bagi laki-laki itu, sehingga Tuhan Yesus menegaskan jangan takut, sebab yang datang dia adalah aku. Artinya Tuhan Yesus sendiri. Tapi tetap saja itu tidak cukup untuk membuat mereka yakin. Tidak cukup untuk mereka bisa percaya bahwa memang yang berbicara, yang mengatakan jangan takut, akhirnya adalah benar-benar sanggup dalam benar-benar Yesus di sana. Tidak percaya, tidak yakin, sehingga masih ada persyaratan yang dikatakan Tuhan akan melakukan itu, sehingga aku datang kepada yang berjalan di atas air. Ya, kita tahu bahwa ini memang adalah literan yang kalau minta ya, yang mudah goyang di mana, ya. Karena seperti Tuhan juga sebenarnya. Ini yang mungkin mewakili juga perasaan dan karakter dari murid-murid yang lain. Ya, saya dan meyakini kita hati, sehingga dia minta kepada demikian, kalau memang dia itu adalah Tuhan, tolong supaya dia juga bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan itu memberikan kesempatan itu, ya, terus berjalan.
Dia berjalan bukan kesakitan, tapi dia berjalan dengan ketakutan. Dia berjalan dengan keraguan. Dia berjalan dengan rasa cemas. Dan kita bisa saksikan bahwa semakin dia cemas, semakin besar tertahan angin yang menerpanya, semakin dia tenggelam. Dia mulai takut, dia tenggelam dan berkata, Tuhan, tolong aku. Dia berseru. Dalam apa yang dialami oleh Petrus juga adalah hal yang dialami oleh seringkali di dalam pergumulan persoalan dalam hidup yang terfokus pada persoalan dan pergumulan itu, sehingga seluruh perasaan, pikiran, bahkan pengharapan kita sepertinya sudah tidak ada lagi yang tersisa untuk dapat kita arahkan kepada kegiatan hidup. Apa yang kita hadapi pada saat pergumulan terjadi itu membukakan mata kita untuk bisa melihat perjalanan hidup sebelumnya di mana Tuhan menyertai dan menguatkan serta memberkati kita dan menolong pada saat yang tepat. Kita mengatakan bahwa kita percaya bahwa kita belajar selamat dalam kebenaran yang hidup dan hidup yang penuh kuasa, yang selalu diperhatikan, tetapi ketika ada dalam kondisi dan situasi yang sulit, yang kritis, gitu ya, diterpa oleh berbagai macam badai dan gelombang kehidupan, akhirnya iman kita pun menjadi kondisi dan situasi kehidupan banyak mempengaruhi iman dan pengharapan kita sehingga menjadi goyah, menjadi separuh-separuh ya. Iman itu menjadi suara-suara. Kalau orang Sunda bilang menjadi cangkaya, bukan percaya. Cangkaya itu separuh percaya apa benar apa enggak begitu ya, bisa ada pertolongan, bisa ada solusi, bisa ada jalan keluar karena pertolongan itu. Tuhan itu tidak menghendaki hal ini dimiliki oleh anak-anaknya. Tuhan menginginkan bahwa kepercayaan itu butuh totalitas. Kepercayaan itu butuh penyerahan diri yang sungguh-sungguh kepada kasih dan kuasa Tuhan. Kepercayaan itu tidak boleh hanya separuh-separuh. Percaya, yakin, mengatakan aku beriman, berpengharapan, tapi apa ya? Tuhan menginginkan kita belajar dengan sungguh-sungguh akan kasih dan kuasanya. Tuhan menginginkan kita serahkan segala sesuatu kepadanya, bukan hanya apa yang dilihat secara manusiawi oleh mata kita sebagai manusia, bukan juga perhitungan secara materi, bukan cuma perkiraan secara manusiawi. Kita tidak terfokus kepada dunia ini, tapi kita selalu mengharapkan hati pengharapan akan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Sehingga berkaitan arah tidak dengan maupun kita tadi yang mengajarkan bahwa memang tidak ada hal yang bisa kita andalkan di dalam kita sebagai manusia atau apa yang kita miliki di dunia. Semua hanya sementara. Semua tetapi pemeliharaan Tuhan, kasih dan pimpinannya lah yang kita andalkan dan membuat kita bisa melanjutkan hidup dengan pengharapan dan sukacita. Karena Dia adalah Allah yang selalu memberikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami jemput Ibu Bapak bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita bersama gereja dari segala abad dan tempat. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, kandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang kita dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aku, persekutuan orang kudus, dan dosa, bangkitan bagi dan hidup yang kekal. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita atas berkat karunia Tuhan yang senantiasa melimpahkan kepada kita. Namun sebelum persembahan dijalankan, dengarlah firman Tuhan yang melandasi persembahan ini yang akan kita baca dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan seperti biasa, nanti kita awali dari sisi sebelah kanan saya secara bergantian, dan persembahan akan diiringi dengan pujian.
Ibu Bapak, kami jemput untuk bangkit berdiri. Kita akan serahkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan Tuhan, izin Tuhan telah mengantarkan kami anak-anak-Mu untuk berbakti, memuji dan membesarkan nama-Mu, terlebih mendengar sebagian sabda firman-Mu yang telah disampaikan oleh Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Lisanti. Biarlah firman itu bisa menjadi tuntunan bagi kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas berkat karunia yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tidak seberapa persembahan yang kami himpun ini ya Bapa, namun inilah wujud ucapan syukur kami. Berkati anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan ini, dan berkati saudara-saudari kami yang mengelola berkat ini. Semuanya kami tujukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan di dalam warta jemaat untuk sepekan mendatang. Yang pertama adalah mengenai rapat kerja klasis, bahwa rapat kerja klasis di masa pandemi COVID-19 ini akan dilaksanakan secara online, dan itu akan berlangsung tanggal 15 Agustus mendatang. Di hari Sabtu tanggal 15 Agustus akan dilaksanakan rapat kerja klasis, dan masing-masing utusan akan standby di gereja untuk melakukan Zoom di dalam rapat klasis tersebut yang akan dimulai pukul 8 hingga pukul 12 siang. Yang kedua, informasi mengenai penundaan kebaktian pengakhiran masa emeritus Bapak Pendeta Ruswanda itu masih belum ada keputusan sampai ada waktu yang ditentukan kemudian, mengingat masa pandemik ini. Kemudian yang ketiga, bahwa di dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75, sebetulnya himbauan dari Klasis Jakarta akan dilaksanakan upacara atau kebaktian upacara tersebut, namun pelaksanaan itu hari Senin. Jadi hari Minggu kita kebaktian, hari Senin kita kebaktian juga. Namun kita mengambil satu kesimpulan atau sikap bahwa kita tidak akan melaksanakan kebaktian tersebut, kebaktian hari ulang tahun tersebut, dengan pertimbangan satu kesehatan. Karena kalau mengikuti liturgi itu memakan waktu lama sekali. Jadi itu yang menjadi pertimbangan kita. Pertama, untuk faktor kesehatan. Kemudian itu akan dibawakan di dalam doa saja, ucapan syukur di hari kemerdekaan pada kebaktian minggu sebelumnya tanggal 16. Jadi bisa kita lakukan ucapan syukur. Kemudian kami atas nama majelis dan jemaat mengucapkan
Selamat berulang tahun bagi ibu bapak, adik-adik, anak-anak yang berulang tahun di bulan ini, bulan Agustus ini. Begitu juga yang berulang tahun di dalam rangka perkawinan. Semoga apa yang ibu bapak lakukan senantiasa diberkati Tuhan. Kemudian jemaat yang sakit juga demikian, kiranya Tuhan juga senantiasa memberikan kesembuhan bagi ibu bapak yang sakit. Dan saat ini yang termonitor oleh kami majelis jemaat adalah anak kita Adlin, putri dari Pak Agus Lukensi. Dia kena BPD dan sekarang dirawat di Rumah Sakit Mitra Bekasi. Mohon doanya dari ibu bapak sekalian. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai kebaktian-kebaktian kategorial sebagaimana biasa. Itu akan dilakukan secara online dan masing-masing komisi bisa menghubungi gembala sidang kita kapan dilaksanakan, apakah 2 minggu sekali dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah mengenai diakonia, bahwa dengan mempertimbangkan kegiatan diakonia yang saat ini ya belum berjalan dengan baik, maka pada kesempatan minggu mendatang akan dilakukan rapat koordinasi majelis koordinator dengan pengurus komisi diakonia untuk tindak lanjut daripada kegiatan-kegiatan diakonia mendatang, karena diakonia ini sangat-sangat penting di dalam kehidupan berjemaat. Demikian warta jemaat yang dapat kami sampaikan, dan mohon untuk warta keuangan akan disampaikan secara online ya grup jemaat. Jadi nanti mohon ibu bapak bisa memonitor, dan apabila ada hal-hal yang mungkin terlupakan, tercatat atau kekeliruan, mohon segera bisa menghubungi untuk dilakukan pembetulan. Terima kasih atas perhatian ibu bapak sekalian. Saudara, kita akan sama-sama Bapak kami setelah kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Kami mengakui dalam hidup kami, seringkali kami berusaha untuk mendengarkan suara Tuhan. Saat ketakutan dan kekhawatiran terjadi dalam hidup kami hanya terpaku kepada persoalan yang ada. Mencoba mencari cara, mendapatkan solusi dengan apa yang kami pikirkan, dengan apa yang kami miliki sebagai manusia. Entah itu pendidikan, jabatan, materi, atau kami mengandalkan pihak-pihak tertentu. Tuhan, tolong kami Tuhan supaya kami hanya terarah pada kasih dan pertolongan itu. Tuhan menginginkan kami menyerahkan seluruh persoalan kami secara total dalam tangan Tuhan. Tuhan menghendaki supaya kami meyakini sungguh-sungguh kami kuat-kuat. Dan biarlah semua persoalan yang masih kami alami di tengah-tengah kehidupan ini, di masa-masa pandemi yang masih bersama masa-masa yang sulit,
yang berdampak dalam kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, dan juga di dalam kehidupan kami sebagai keluarga Tuhan. Tolong kami tetap meyakini akan kasih. Kami boleh ada seperti apa adanya kami, semua pasti karena pertolongan Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang membuat kami bisa melakukan segala panggilan dengan setia. Kami boleh menjadi garam dan terang, boleh berperan positif di tengah-tengah kehidupan yang masih syarat dengan persoalan. Percaya bahwa Tuhan melengkapi dan memakai kami dengan kasih dan pertolongan Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi anak kami, adik putri dari Bapak Agus dan Ibu Linda yang tengah dirawat di rumah sakit yang seperti tolong Tuhan. Kami sangat meyakini kasih dan kuasa Tuhan akan menumbuhkan anak kami hadirin. Tuhan akan menguatkan dan memberkati segala upaya penyembuhan yang dilakukan bagi anak kami terdampak. Tuhan juga memberikan sabaran dan memberikan kekuatan datang kepada kedua orang tuanya untuk bisa tetap meyakini akan kasih. Jauhkan mereka juga dari sakit penyakit dan lindungi mereka dengan selamat mereka ada di rumah kami. Kami juga mau doa bagi pemulihan yang sempurna bagi Bapak Narto. Dan Tuhan yang akan menyempurnakan kesehatan juga kepada Ibu Lili. Kami juga doa bagi Bapak Fatah ya Tuhan. Juga Tuhan dahulu secara bersama menjadi anak dan berubah dan juga tidak akan menyatakan di kehidupan anak tua kami. Kami juga mau bersyukur di Angga, Mama Tayani, dan Ibu Vera yang Tuhan pulihkan yang saja